أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Back to study Thematic level 2. Bismillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang memiliki segala pembenaran langit dan bumi, serta baginya pula segala puji di akhirat, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak soleh dan solehah, kaifa halukum? Ustaz harap jawabannya semua sama. Ana bi khair, alhamdulillah. Kita ketemu lagi dengan Ustaz hari ini. Hari ini Ustaz akan menyampaikan sebuah materi tentang yaitu kalimat SPOK. Nanti untuk selanjutnya akan dilanjutkan melalui materi. Yuk disiapkan, sebelumnya Ustaz beri waktu siapkan alat tulisnya, bukunya, dan semua yang berhubungan dengan materi. Barakallahu fikum. Ini dia materinya, yaitu kalimat SPOK atau dibaca disingkat dengan SPOK. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu yuk dengan kalimat SPOK. Kalimat SPOK adalah kalimat yang merupakan bentuk terkecil baik dari bahasa secara lisan, dan dia itu tertulis dengan tersusun atas deretan kata bermakna. Dalam menyusun kata menjadi sebuah kalimat, kita harus memperhatikan SPOK. Apa itu SPOK? Dalam sebuah kalimat memiliki unsur-unsur kalimat yang terdiri atas subjek yang disingkat dengan S, kemudian predikat yang disingkat dengan P, yang terakhir adalah objek yang disingkat dengan O, dan yang paling terakhir lagi, salah, ada keterangan. Jadi SPOK adalah S-nya itu apa? Subjek, P-nya predikat, O-nya objek, dan K-nya adalah keterangan. Nah, untuk agar lebih paham, kita lanjut ke next selanjutnya. Next. Nah, nih, Masya Allah, banyak sekali ya unsur-unsur kalimat. Yang pertama adalah subjek. Nah, biar lebih keren, kita pakai pointer option. Set. Nah, subjek yaitu adalah yang melakukan suatu pekerjaan tertentu dalam kalimat. Pada umumnya, subjek berupa kata benda, semisal nama panggilan seseorang, hewan, tumbuhan, benda, dan lainnya. Yang perlu diingat anak soleh dan soleha, subjek biasanya diletakkan di awal kalimat. Nih, Ustadz udah merahin. Subjek itu letaknya di awal kalimat. Gampangnya itu seperti itu. Nah, Ustadz beri contoh di sini adalah Aisyah sedang menyiram tanaman. Nah, penjelasannya subjek pada kalimat di atas adalah Aisyah. Kembali, subjek adalah seseorang yang melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Nah, di sini Aisyah yang melakukan kegiatan seperti itu, anak soleh dan soleha. Yang kedua, masuk ke yang udah S sudah. Ya, sekarang yang kedua, P, predikat. Predikat merupakan sebuah kata kerja yang menggambarkan sesuatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh si subjek tersebut. Predikat kata yang biasanya dia itu diletakkan setelah subjek, anak soleh dan soleha. Kalau subjek di awal, kemudian disusul oleh predikat. Contohnya,
Mervan sedang memegang, ini kelebihan me, nanti Ustadz revisi. Mervan sedang memegang layangan miliknya. Tidak lupa tadi sebelum kita pelajaran pekan kemarin, yaitu dengan setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik. Nah, di sini kita sudah tahu Mervan itu sebagai subjek dan memegang yaitu sebagai predikat. Nah, seperti itu Soleh. Karena kenapa predikat diberikan kepada si memegang? Karena pemegang itu adalah menyatakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Subjek di sini adalah Mervan. Seperti itu anak soleh dan soleha. Next. Unsur-unsur kalimat yang selanjutnya udah S, sudah P, ada objek O. Kita pakai pointer optionnya lagi. Objek adalah kata yang melengkapi predikat. Nah, kemudian letaknya itu biasanya berada di belakang predikat. Nih. Nah, kita ke contoh. Contoh, Umair sedang menyapu sampah daun. Nih, Umair sedang menyapu sampah daun. Mana objeknya? Betul, objeknya adalah sampah daun. Nah, pada kalimat di atas yang bertindak sebagai objek adalah sampah daun. Nah, kita selanjutnya sudah bahas S, P, O, dan yang terakhir adalah keterangan atau disingkat dengan huruf K. Tadi sudah S, sudah P, yang terakhir adalah sudah O juga, dan terakhir adalah K, S, P, O, K. Nah, kata yang bertugas fungsi si keterangan ini memiliki fungsi yaitu bertugas untuk menerangkan kalimat-kalimat di belakangnya. Ada subjek, predikat, dan objek. Posisinya yaitu fleksibel, bisa di mana saja, Masya Allah. Baik di awal, tengah, atau akhir kalimat. Tapi yang kita pelajari kali ini letak K atau keterangan berada di akhir kalimat. Nah, kita masuk ke contoh. Contoh, ibu memotong sayuran dengan pisau. Penjelasannya, pada kalimat di atas menggunakan keterangan alat, yakni menggunakan keterangan pisau. Keterangan alat tersebut menjelaskan sebuah alat yang digunakan untuk membantu perbuatan sebuah si subjek itu. Jadi, si ibu dia motong sayuran pakai apa? Pakai pisau. Nah, pisau itu untuk memperjelas kalau si ibu itu memotong sayurannya menggunakan pisau. Seperti itu anak soleh dan soleha. Nah, di contoh pertama ada bakso nih, Masya Allah. Bakso, ada bakso besar, ada bakso kecil, ada sawinya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ada bawang gorengnya juga. Nah, kalimat katanya sebelum menjadi kalimat ada di sebelah kanan. Ada bakso, ada makan, ada udin, ada di rumah. Untuk kata-kata ini agar menjadi sebuah kalimat, maka disusun. Maka disusun menjadi seperti ini. Udin makan bakso di rumah. Tidak mungkin menjadi seperti ini. Bakso makan udin di rumah. Atau di rumah bakso makan udin. Seperti itu soleh dan soleha. Contoh yang kedua. Ada rumah, menyapu, halaman, dan Siti. Untuk menjadi sebuah kalimat dari kata-kata tersebut, maka menjadi Siti menyapu halaman rumah. Pelajaran sebelumnya, Ustaz sudah mengajarkan tentang penggunaan tanda baca titik. Nah, jangan lupa ketika di akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik. Toyib, selanjutnya macam-macam keterangan yang ada. Yang pertama, keterangan tempat. Itu bisa di, ke, dalam, dan pada. Keterangan waktu ada pada, dalam, sebelum, dan sesudah. Keterangan alat ada dengan, keterangan tujuan ada supaya, agar, dan demi. Keterangan cara ada dengan dan yakni. Keterangan penyerta ada bersama dan beserta. Nah, soleh dan soleha diulang-ulang ini ya audionya karena ini agak sedikit sulit. Karena ada keterangan tempat, waktu, alat, tujuan, cara, dan penyerta. Bisa dibaca-baca ulang nanti
Nah, sekarang Ustadz akan menjelaskan lebih lanjut nantinya di video penjelasan tentang contoh penggunaan SPOK secara lengkap. Barakallahu fiik. Taib, Ustadz akan menjelaskan sedikit contoh-contoh tentang penggunaan kalimat SPOK. Nah, seperti yang tadi sudah Ustadz jelaskan di video sebelumnya, yang mana sebagai subjek, yang mana predikat dan objek dan keterangan. Nah, di sini Umair adalah sebagai subjek, menyisir sebagai predikat, rambut sebagai objek, dengan tangannya sebagai keterangan. Next, untuk lebih paham kita contoh kedua. Contoh kedua juga sama. Yang anak soleh dan soleh harus ingat subjek itu letaknya di awal. Ini Khadijah subjek, bermain predikat, boneka objek, dengan adiknya keterangan. Selanjutnya juga sama, Vino sebagai subjek, membeli predikat, layangan objek di warung keterangan. Yang terakhir, Pak Eko. Nah, subjek itu letaknya pertama subjek, letak kedua adalah predikat. Nah, setelah predikat adalah objek. Dan yang letaknya fleksibel dan bisa dimanapun, tapi sekarang ini hanya dijelaskan untuk yang paling akhir kalimat adalah keterangan. Alhamdulillah, kita telah sampai di ujung materi terakhir untuk tema 8, yaitu kalimat SPOK. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Dan minta maaf jika ada salah-salah kata selama penyampaian materi dari awal hingga yang terakhir ini. Semoga dimaafkan ya jika ada salah-salah kata, salah-salah ucapan dan lain-lain, atau perbuatan. Dimaafkan anak soleh dan solihah. Semoga tidak bosan untuk mendengarkan materi ini dan tidak bosan untuk mencatatnya. Dan terutama tetap semangat puasanya. Kita hari ini masuki puasa ke-8. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Akhirul kalam dari kami semua. Syukran wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Semangat selalu. Semoga nanti yang salih dan salihah tetap semangat untuk selanjutnya di kelas 3. Semangat terus, semoga Allah mudahkan urusan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, belum selesai. Ada video dari YouFit Kids. Ini semoga bermanfaat untuk anak soleh dan solehah untuk belajar doa harian. Doa berbuka puasa. Alhamdulillah sudah azan maghrib. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah maghrib. Wow. Alhamdulillah. Yuk kita buka puasa dulu dengan segelas air putih. Bismillah. Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan, sebelum kita makan besar, sebaiknya kita minum segelas air dan berbuka dengan kurma terlebih dahulu, agar tidak terlalu kenyang saat menjalankan sholat maghrib. Selesai sholat, baru kita makan makanan yang berat. Iya, Abi. Ada yang tahu
Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Ayo, simak dan perhatikan penjelasan berikut ini. 60. Terima kasih pada bangsa Babilonia akan hal itu. 60 detik diciptakan untuk memudahkan penghitungan waktu. Kenapa bisa mudah? Angka 60 adalah angka yang bisa banyak dibagi angkanya dibanding 100. 60 bisa dibagi 2, 3, 4, 5, sampai 6. Jadi begitu halnya kalau kita nanya jam berapa sekarang sama orang, gak perlu kerepotan. Kita bisa bagi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, sampai 10 menit. Sedangkan kalau 1 jam itu 100 menit, waktu akan jadi lebih sulit dibaginya, karena cuma bisa secara bulat dibagi 2, 4, 5, dan 10 sendiri. Tapi, kenapa 1 hari itu 24 jam, bukan 60 jam? Alasannya karena bangsa Babilonia menggunakan basis 12 dalam sistem perhitungan mereka. 12 mereka adalah 10 bagi kita sekarang. Tapi, kenapa 12? 12 adalah angka yang sangat mudah dibagi dan menjadi alasan yang sangat masuk akal bagi mereka untuk mendefinisikan waktu berdasarkan angka 12. Oleh karenanya, bangsa Babilonia mendefinisikan rentang waktu antara matahari terbit dan terbenam menjadi 12 bagian, yang kemudian menjadi 1 hari adalah 24 jam, yang menjadi asal-usulnya penghitungan waktu kita sekarang yang berdasarkan kelipatan angka 12, termasuk alasan kenapa 1 menit itu 60 detik. Pada tahun 1794 di Prancis pernah ada usulan untuk membagi waktu sehari menjadi 10 jam, 100 menit, dan 100 detik berdasarkan sistem bilangan desimal. Tapi usulan tersebut gagal dengan alasan yang sudah jelas. Ada yang sudah tahu tentang jam matahari? Ya, betul. Dia mengandalkan cahaya matahari. Jika belum tahu, yuk kita buat. Mari diperhatikan. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ما أحلى صوت الأذان للصلاة قم يا إنسان ما أحلى صوت الأذان للصلاة قم يا إنسان عنها هيا لا تتأخر قامت الصلاة الله أكبر عنها هيا لا تتأخر قامت الصلاة الله أكبر الله ورسولك محمد ما كتابك القرآن وما دينك الإسلام من هو ربك الله ورسولك محمد ما كتابك القرآن وما دينك الإسلام الزكاة بها نوعين الفقير والمسكين الزكاة بها نوعين الفقير والمسكين فرح نهديه بالحب يسعد الروح والقلب فرح نهديه بحب يسعد الروح والقلب الصوم في رمضان شهر الذكر والقرآن الصوم في رمضان شهر الذكر والقرآن ليلة القدر بركات تمحى فيها السيئات ليلة القدر بركات تمحى فيها السيئات الله ورسولك محمد ما كتابك القرآن وما دينك الإسلام من هو ربك الله ورسولك محمد ما كتابك القرآن وما دينك الإسلام الحج لبيت الله واجب لمن استطاع الحج لبيت الله واجب لمن استطاع سعي طواف ونحر الحج مرة في العمر سعي طواف ونحر الحج مرة في العمر أركان الإسلام خمسة تحفظ أبدا لا تنسى أركان الإسلام خمسة تحفظ
يسعد الروح والقلب فرح نهديه بحب يسعد الروح والقلب. الصوم في رمضان شهر الذكر والقرآن، الصوم في رمضان شهر الذكر والقرآن. ليلة القدر بركات تمحى فيها السيئات، ليلة القدر بركات تمحى فيها السيئات. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jazakumullahu khairan. Yeay. Alhamdulillah, kita telah sampai di ujung Bahasa di dunia ini. Kenapa bakso kita disebutnya bakso, dan kenapa apel namanya apel, dan kenapa seluruh hal di dunia ini bernama sesuai nama